Pasangan yang disebut-sebut sebagai Ken dan Barbie-nya Kanada ini merupakan dalang dari berbagai kasus pelecehan dan penghilangan nyawa banyak gadis di Toronto. Mereka adalah Paul dan Carla, suami istri yang menjadi couple goals pada era itu, dan siapa sangka kalau mereka pula lah yang menjadi ancaman besar bagi banyak gadis-gadis di Toronto. Dalam video kali ini, sebuah kasus kejahatan yang dilakukan oleh sepasang suami istri bernama Paul Kenneth Bernardo dan istrinya yaitu Carla Homolka. Mereka disebut-sebut sebagai pasangan romantis era 90-an karena memiliki paras rupawan dan selalu memamerkan kemesraan mereka di depan umum. Namun siapa sangka, di balik wajah rupawan Paul, dia merupakan salah satu bagian dari teror mengerikan untuk para gadis di Toronto. Dengan dibantu istrinya, dia berhasil menjalankan aksi bejatnya secara mulus dan rapi tanpa kendala sama sekali. Kanada, negara yang terbilang biasa selalu damai, mendadak dihebohkan dengan 24 laporan kasus tentang pelecehan seksual yang dimulai pada tahun 1987. Di sini yang membuat aneh kasus pelecehan tersebut adalah tindakan asusila ini justru terjadi di tempat-tempat umum. Meskipun kasus tersebut terjadi di tempat umum, para polisi justru tidak dapat mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya. Akibat teror kasus ini, para gadis di kota Toronto pada masa itu menjadi takut untuk melakukan aktivitas normal mereka, bahkan aktivitas sehari-hari seperti pergi ke market atau sekedar untuk jogging di taman. Kasus pelecehan di tempat umum pertama yang dilaporkan pada masa itu adalah laporan di tanggal 4 Mei tahun 1987. Kasus ini terjadi pada seorang gadis yang baru saja turun dari bus di dekat daerah rumahnya yaitu Scarborough, Toronto. Selanjutnya, beberapa laporan yang masuk juga memiliki pola yang serupa, di mana mereka mendapatkan tindakan pelecehan justru di tempat umum. Bahkan yang lebih gilanya lagi, ada sebuah laporan dari seorang gadis yang mengatakan dia dilecehkan pada saat sedang berada di rumahnya sendiri. Gadis yang mendapatkan pelecehan ini membuat laporan kalau dia dilecehkan ketika sedang berada dalam rumah, dengan cara si pelaku memukul kepala korban sehingga menjadi lemas dan tidak berdaya. Lalu kemudian, si pelaku ini melecehkan korbannya dan setelah itu memberikan ancaman keras kepada si korban jika berani mengadukan tindakan asusila ini kepada pihak berwenang. Tidak memikirkan ancaman ini, gadis yang menjadi korban terakhir ini kemudian memberanikan diri untuk pergi melaporkan tindakan bejat yang terjadi kepadanya. Ternyata selain dirinya, ada beberapa gadis lainnya yang mendapatkan pelecehan dengan pola yang serupa. Mendapati banyak laporan seperti ini, akhirnya pada tanggal 17 November tahun 1988, pihak kepolisian Toronto membentuk sebuah tim investigasi khusus yang akan menyelidiki dan mengamati spot-spot yang diduga menjadi tempat tongkrongan si pelaku. Singkat cerita, di bulan Mei tahun 1990, para polisi mendapatkan sebuah petunjuk dari seorang korban lagi yang berhasil memberikan gambaran sketsa wajah si pelaku. Setelah sketsa wajah si pelaku berhasil dibuat, kepolisian kemudian menunjukkan gambar sketsa itu kepada para korban sebelumnya. Dan para korban ini semua menjawab bahwa benar pria dalam sketsa itu ialah pelaku pelecehan terhadap mereka. Karena sudah yakin dengan sketsa tersebut, polisi kemudian menyebarkan gambar sketsa ini ke media dan surat kabar. Setelah menyebarkan sketsa wajah pelaku, polisi menerima kurang lebih 16.000 tanggapan dari artikel yang memuat sketsa wajah pelaku tersebut. Berbulan-bulan berusaha memecahkan siapa wajah di balik sketsa ini, akhirnya dari beberapa tanggapan ternyata ada yang mengenali wajah si pelaku tersebut, dan mengatakan kalau sketsa tersebut mirip dengan seorang pria bernama Paul Bernardo. Paul Bernardo merupakan anak terakhir dari pasangan yang bernama Kenneth Bernardo dan Marilyn Bernardo. Selain itu, Paul juga sering menyaksikan Kenneth suka mengintip kakak perempuannya yang bernama Debbie ketika sedang mandi atau ganti baju. Akibatnya, Paul pun merasa tindakan ini seperti sebuah tindakan yang biasa berjalan normal dalam kehidupan sehari-hari. Di saat menginjak usia remaja, Paul sering mendapatkan komplain dan laporan kalau dia sering mengintip para tetangganya yang sedang mandi atau mengganti baju. Ketika ketahuan, para korban ini melaporkan kejadian tersebut kepada Kenneth dan mencaci maki kedua orang tua Paul dengan menyebutkan kalau mereka merupakan orang tua tidak becus yang tidak bisa mengawasi pola perilaku anak mereka. Selain itu, dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Paul memiliki fetis yang termasuk dalam kategori BDSM, sebuah fetis yang terbilang anarkis ketika sedang melakukan hubungan suami istri. Akibatnya, tidak ada satu wanita pun yang mampu bertahan lama ketika menjadi pacar Paul. Dia tidak segan-segan melakukan tindakan mencambuk, mencekik, bahkan menyayat bagian-bagian tubuh dari wanita yang dia tiduri.
Bahkan karena sangat parahnya fetis yang dimiliki Paul, dia pernah memasukkan sebuah tongkat golf ke dalam lubang kenikmatan milik pacarnya. Akibat tindakan ini, Paul sempat ditangkap oleh polisi atas tuduhan kekerasan dan pelecehan. Namun akhirnya dia bebas setelah dia berhasil membuktikan kalau tindakan itu dilakukan antara mau sama mau. Singkat cerita, pada tanggal 17 Oktober tahun 1987, untuk pertama kalinya Paul bertemu dengan seorang gadis bernama Karla Homolka. Sekedar informasi saja, saat pertemuan mereka itu Karla masih berusia 17 tahun, sementara Paul sudah berusia 23 tahun. Mereka bertemu di sebuah acara konferensi sekolah tingkat menengah atas Toronto. Di perjumpaan pertama mereka ini, Karla yang memang terlihat cantik ini langsung memikat perhatian Paul. Begitu pula sebaliknya. Bahkan di hari itu juga, Paul dan Karla langsung melakukan adegan mantap-mantap di sebuah gudang di dekat gedung konferensi tersebut. Berbeda dengan mantan pacar Paul sebelumnya, Karla termasuk gadis yang sangat menguasai karakter si Paul. Karena hal ini pula, Paul pun semakin mencintai Karla. Karena sudah mantap hati dengan pilihannya setelah beberapa bulan pacaran, akhirnya Karla memutuskan untuk membawa Paul berkenalan dengan keluarga dan orang tua Karla. Selain itu, di mata teman-teman mereka, Paul dan Karla pun disebut-sebut sebagai Ken dan Barbie-nya Toronto karena terlihat selalu romantis dan saling mencintai satu sama lain. Lagian, mereka berdua juga terlihat tampan dan cantik. Dari julukan Ken dan Barbie dari Toronto pun menjadi identitas yang melekat kepada pasangan ini. Namun siapa sangka, kelakuan pasangan ini akan membuat kalian yang mendengar cerita ini seketika geram dengan aksi mereka. Setelah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, pada 9 Desember tahun 1989 akhirnya Paul melamar Karla ketika mereka sedang bertamasya ke air terjun Niagara. Fakta menariknya, selama 2 tahun mereka pacaran dan terlihat akur-akur saja, ternyata Paul sudah berkali-kali mengkhianati Karla. Paul suka menguntit dan melecehkan gadis-gadis di halte bus. Selain itu, dia juga suka pergi dengan wanita lain yang sudah jelas ini semua di luar pengetahuan Karla sebagai sang pacar. Hingga suatu hari, Karla tanpa sengaja memergoki Paul yang sedang mengintip adiknya Karla yang bernama Tammy saat sedang mandi. Parahnya saat itu, hal ini dianggap biasa saja oleh Karla. Bahkan dia tidak menilai itu sesuatu hal yang buruk yang perlu diperdebatkan. Sudah jelas karena apa? Karena Karla ini sudah terlalu bucin sama Paul, guys. Tapi lama-kelamaan akhirnya Karla juga merasa kesal dengan tindakan si Paul yang selalu mengintip Tammy ketika Paul berkunjung ke rumah Karla. Tapi kekesalan Karla saat itu bukan karena aksi cabul yang dilakukan pacarnya kepada adiknya sendiri, melainkan dia kesal karena Karla merasa Paul sudah tidak tertarik lagi padanya. Bahkan plot twistnya, Karla yang merasa iri dengan daya tarik Tammy kepada si Paul, ikut mengambil andil dalam rencana gila si Paul. Rencana gila itu adalah Paul ingin melakukan penyerangan seksual kepada Tammy yang pada saat itu baru berusia 12 tahun. Bukannya melarang aksi bejat pacarnya, Karla justru membantu niat buruknya Paul agar semua berjalan dengan lancar. Penyerangan itu terjadi dengan cara Karla memberikan minuman keras dan obat bius kepada adiknya sendiri. Setelah Tammy tidak sadarkan diri, Paul langsung menggagahi Tammy dengan sangat brutal. Bahkan hal paling gilanya lagi adalah Karla merekam aksi tidak senonoh pacarnya kepada adiknya sendiri nih guys. Di saat Paul sedang beraksi di atas Tammy, tiba-tiba Tammy mengalami kejang-kejang dan muntah-muntah. Hal ini mungkin disebabkan oleh keracunan alkohol yang dicekoki oleh kakaknya sendiri sedari awal. Dengan sekejap, Tammy mengalami gagal saluran pernapasan. Merasa panik, Paul dan Karla langsung mengemasi pakaian-pakaian Tammy dan menggotong tubuh Tammy balik ke kamarnya. Setelah itu, Karla langsung menghubungi 911 untuk melaporkan kalau adiknya ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya. Ambulans pun tiba dan langsung membawa Tammy ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, Tammy dinyatakan meninggal dunia akibat keracunan alkohol dan gagal pernapasan. Usai kejadian itu, Paul dan Karla pun akhirnya memutuskan untuk menikah pada tanggal 29 Juni tahun 1991. Pernikahan mereka juga digelar dengan mewah dan ala Barbie. Seperti sebuah pernikahan dalam cerita-cerita dongeng, mereka mendatangi altar pernikahan dengan menggunakan kereta kuda. Bahkan saat itu mereka dinobatkan sebagai couple goals yang membuat banyak pasangan kekasih iri melihat pernikahan mereka. Di hari pernikahan mereka, terhembus sebuah kabar kalau ada penemuan jasad seorang wanita di Toronto yang sudah tertanam dalam beton. Sayangnya jasad tersebut tidak dapat lagi diidentifikasi. Kemudian, keesokan harinya lagi, ditemukan kembali jasad seorang wanita yang mengambang di sebuah danau kecil di Toronto. Jasad ini berhasil dikenali dan bernama Leslie Mahaffey berusia 14 tahun yang telah dilaporkan hilang sejak 15 Juni tahun 1991.
Tidak sampai di situ saja, tanggal 30 April tahun 1992 kembali ditemukan jasad seorang wanita bernama Kristen French berusia 15 tahun. Jasad Kristen ditemukan terkapar di sebuah parit di salah satu jalan sepi bagian kota Toronto. Kondisi jasad Kristen ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, di mana rambutnya sebagian telah tercukur habis dan jari kelingkingnya telah putus. Kristen diketahui telah menghilang sejak tanggal 16 April tahun 1992. Pada tanggal 6 Januari tahun 1993, Carla harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sejumlah luka lebam yang dia dapat akibat KDRT dari Paul. Kemudian Carla memberikan laporan kepada pihak kepolisian dan berhasil menjebloskan Paul ke dalam penjara. Lalu kemudian Carla mengajukan perceraian dengan tuduhan KDRT yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Usai menjalankan masa tahanannya akibat KDRT terhadap Carla, Paul pun kembali pulang ke rumah orang tuanya. Baru saja bebas dari cengkraman polisi, beberapa waktu kemudian polisi kembali datang ke rumah orang tua Paul untuk membawa Paul kembali ke kantor polisi. Orang tua Paul jelas menolak maksud dari kedatangan polisi tersebut. Ternyata saat itu, polisi sudah memberitahu kalau Paul diduga merupakan otak pelaku pelecehan yang terjadi di Toronto. Karena dari beberapa korban sebelumnya, mereka berhasil mengidentifikasi sketsa wajah yang kita sebutkan di awal cerita tadi sebagai Paul, guys. Usaha polisi Toronto kali ini membuahkan hasil, di mana mereka menemukan kecocokan antara DNA Paul dengan DNA pelaku yang tertinggal di jasad dan barang-barang para korban pelecehan dan pembunuhan di Toronto. Mengantongi bukti-bukti ini, akhirnya Paul pun resmi ditangkap dan dijadikan tersangka utama dalam kasus maraknya pelecehan di Toronto pada saat itu. Di saat bersamaan, dengan penangkapannya Paul, polisi juga memanggil mantan istri Paul yaitu Carla sebagai saksi. Mereka menginterogasi Carla di mana saat itu Carla selalu menempatkan posisinya sebagai korban dari Paul dan selalu menyalahkan laki-laki tersebut sebagai dalang dari kematian saudarinya yaitu Tammy. Di saat itu, Carla membeberkan semua aksi bejat mantan suaminya itu dan mengaku menyaksikan bagaimana kejinya Paul menculik dan melecehkan para gadis yang jadi korbannya tersebut. Carla juga mengaku telah diancam oleh Paul jika Carla berani melaporkan segala aksi bejatnya itu ke kantor polisi. Mendengar kesaksian Carla, jelas polisi tidak langsung mempercayainya begitu saja. Carla berusaha melakukan playing victim dan menempatkan dirinya sebagai korban. Akhirnya polisi berusaha memutar otak agar dapat mematahkan argumen Carla dan mengungkap fakta yang sebenarnya. Karena menurut para polisi dan tim penyelidik waktu itu, Carla pasti terlibat secara aktif dalam proses penculikan dan penghilangan nyawa para korban. Polisi terus berusaha memojokkan Carla, sehingga ketika itu Carla yang sudah mulai kehabisan ide untuk mencari alasan lain akhirnya memberikan penawaran menarik kepada polisi, di mana Carla mengatakan secara langsung kalau dia akan membeberkan semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh Paul secara rinci jika dia diberikan kekebalan hukum. Polisi awalnya yang mendengar permintaan Carla ini pun menyetujui hal tersebut, guna hanya untuk mendapatkan kesaksian sebenarnya dari Carla Homolka. Setelah mendapatkan janji dari polisi kalau dia akan diberikan kekebalan hukum, Carla pun membongkar seluruh kebusukan yang selama ini menjadi teror besar di Toronto. Dia mengaku ikut terlibat dalam seluruh kejahatan Paul, mulai dari pembunuhan Tammy, merekam seluruh aksi pelecehan suaminya kepada para korbannya, kekerasan dan penculikan yang mereka lakukan, serta fetis suaminya yang suka beradegan kasar saat melakukan hubungan suami istri, baik dengan dirinya maupun dengan para korban yang telah meninggal dunia itu. Mengetahui seluruh informasi itu, pada tahun 1993, Paul dan Carla pun resmi ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Tanpa basa-basi lagi, Paul pun lalu dijatuhkan hukuman seumur hidup penjara, sementara Carla diberikan keringanan hukuman yaitu penahanan selama 12 tahun penjara. Jadi itu dia tadi guys, kisah lengkap dari perjalanan Ken dan Barbie dari Toronto yang merupakan serial killer berdarah dingin dengan jumlah korban yang cukup mengejutkan. Di mana hal ini merupakan kasus yang bisa dibilang sebagai kegagalan orang tua juga dalam mendidik anak-anak mereka. Sehingga akhirnya berdampak buruk pada masa depan anak-anak mereka. Kasus ini mengajarkan kita bahwa segala tindakan, kata-kata dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga memang benar-benar harus dijaga sebaik mungkin, agar masa depan anak dan cucu kita ke depannya akan membaik dan semoga saja kasus seperti ini tidak terulang lagi. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian kisah kasus kriminal kita kali ini? Kalau ada detail informasi yang mungkin kurang kita sampaikan, boleh saja kalian tambahkan di kolom komentarnya ya.